Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pendidikan Agama Islam kelas 11. Pada bab ini, kita akan masuk mata pelajaran meyakini bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Marilah kita simak bersama-sama. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah SWT yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, di sini kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini kita termasuk iman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya ada beberapa macam, ya. Ada 4 kitab. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Yang kedua, kitab Jabur. Kitab Jabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun, kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah SWT juga menurunkan kitab Jabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Jabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah SWT menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagai isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda,
Tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah wajib bagi umat Islam. Bagi siapa yang membaca kitab Al-Qur'an itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka dari itu, sebagai umat Islam, bacalah Al-Qur'an setiap hari. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.